menjelaskan terang progresif, yakni terang yang semakin lama semakin terang, semakin terang, semakin terang. Bukan hanya cerah saja, tetapi semakin terang menuju kepada terang yang sempurna. Menggambarkan matahari saat terbit di langit hingga mencapai matahari sampai hari yang sempurna. Jadi jalan yang benar adalah jalan dari terang progresif, terang yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Bandingkan dengan kehidupan kekristenan kita, jalan benar adalah kehidupan yang bertumbuh kembang. Kita mulai dari seorang bayi, tetapi dirancang oleh Tuhan untuk terus bertumbuh. Kita tidak selamanya menjadi bayi, kita menjadi kanak-kanak, kemudian bertumbuh menjadi dewasa. Kita harus bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan. Shalom sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba kepada episode ke-9 di dalam serial membahas kitab Amsal. Pada hari ini dengan tema 2 jalan dari Amsal 4 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-19. Saya bacakan untuk kita semuanya. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Amsal pasal 4 ayat 10 hingga ayat yang ke-19. Perolehlah hikmat ditekankan berulang kali di keempat pasal Amsal. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Hikmat adalah yang terutama. Milikilah hikmat, dan apapun yang menjadi milikmu, milikilah pengertian. Pentingnya hikmat diilustrasikan lebih lanjut dengan 2 jalan. Dijelaskan dalam Amsal pasal 4 ayat 10 hingga 19 yang sudah kita baca bersama. Kita harus memilih salah satu jalannya. Dalam perenungan kita kali ini, pertama-tama, mari kita meringkas kedua jalan tersebut dan kemudian meneliti lebih dekat metafora yang digunakan untuk menggambarkan salah satunya. Yang pertama-tama, 2 jalan, yakni jalan hikmat. Jalan hikmat yang dikatakan di dalam Amsal 4 ayat 11, konsekuensinya memilih jalan hikmat ini adalah supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Dengan kata lain, orang yang memilih jalan ini, hidupnya akan long life, hidupnya akan berumur panjang. Seperti yang dinyatakan sebelumnya di dalam Amsal 3 ayat 1 hingga yang kedua, secara umum ini benar karena hikmat memimpin seseorang menyusuri jalan setapak yang penuh dengan kebaikan, memberkati kesehatan tubuh.
Jadi tubuh kita akan sehat secara jasmani dan sehat secara mental spiritual karena kita memiliki jalan hikmat, jalan yang penuh dengan anugerah dan kebaikan. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Alasannya juga telah disebutkan sebelumnya. Seseorang di jalan ini mendapatkan pertolongan dari Tuhan karena Tuhan mengenal jalan orang benar. Dan bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Hidup bisa sangat sibuk. Ada saatnya kita mengambil keputusan harus dibuat dengan cepat, dengan berlari. Nah, tetapi di saat seperti itu kita tidak akan tersandung karena Tuhan menolong kita. Tuhan sudah berjanji kepada kita, apapun yang kita lalui bila beserta dengannya, maka jalan kita akan ditolong olehnya. Mereka yang berada di jalan yang benar cenderung tidak melakukan kesalahan karena mereka telah memilih jalan hikmat, jalan kehidupan. Mengingat konsekuensi tersebut, peringatan berikut diberikan. Pegang teguh nasihat, jangan lepaskan. Jaga dia karena dia adalah hidupmu. Jalan hikmat adalah apa yang Tuhan ingin kita pilih. Kemudian yang kedua adalah jalan orang fasik. Jalan orang fasik adalah jalan kejahatan. Perhatikan peringatan keras tentang jalan ini. Janganlah mengikuti jalan orang jahat. Janganlah menempuh jalan orang fasik. Menyimpanglah daripadanya dan jangan jalan terus. Jauhilah jalan itu, jangan melaluinya. Alasan untuk menghindari jalur ini adalah seseorang dengan mudah menjadi terobsesi untuk melakukan kejahatan karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Dosa membuat ketagihan dan memperbudak serta membelenggu seseorang. Dosa menumpulkan panca indera sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Dosa itu kejam dalam segala bentuk. Karena itu merusak hubungan kita dengan Tuhan, yakni hubungan secara vertikal dan hubungan dengan sesama, yakni horizontal. Kita ingat bahwa relasi itu berbentuk salib. Vertikal itu adalah hubungan kita dengan Tuhan, horizontal itu adalah hubungan diri kita sendiri dan hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi dosa jalan fasik itu merusak hubungan kita dengan Tuhan, dengan orang lain, dan dengan diri kita sendiri. Jalan orang jahat adalah apa yang Tuhan ingin kita hindari. Dua jalan terbatas. Jalan orang benar itu seperti matahari yang bersinar. Sama seperti matahari menjadi lebih terang saat terbit, mencapai puncaknya di langit. Jadi mereka yang berjalan di jalan terang semakin cerah hingga rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka menjalani hidup dengan tersandung lagi dan tersandung lagi, terjatuh lagi dan terjatuh lagi. Pikiran mereka gelap dan sia-sia. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka jatuh. Jadi satu jalan mengarah semakin terang dan jalan lainnya menuju kegelapan, gelap gulita. Manakah dari dua jalan yang akan kita ambil dalam hidup? Untuk mendorong kita membuat pilihan yang tepat, mari kita lihat lebih dekat metafora yang digunakan untuk menggambarkan mereka yang mengikuti jalan orang benar. Metafora terang progresif tentang matahari yang bersinar menjelaskan terang progresif, yakni terang yang semakin lama semakin terang, semakin terang, semakin terang. Bukan hanya cerah saja, tetapi semakin terang menuju kepada terang yang sempurna. Menggambarkan matahari saat terbit di langit hingga mencapai matahari sampai hari yang sempurna. Jadi jalan yang benar adalah jalan dari terang progresif. Terang yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Bandingkan dengan kehidupan kekristenan kita, jalan benar adalah kehidupan yang bertumbuh kembang. Kita mulai dari seorang bayi,
tetapi dirancang oleh Tuhan untuk terus bertumbuh. Kita tidak selamanya menjadi bayi, kita menjadi kanak-kanak, kemudian bertumbuh menjadi dewasa. Kita harus bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan. Jadi seiring dengan pertumbuhan badania kita, jasmania kita, badan secara inner beauty kita, secara rohani kita juga harus bertumbuh, yakni di dalam kasih karunia dan di dalam pengetahuan. Sayangnya tidak selalu terjadi dengan sebagian orang Kristen yang hidupnya tidak dicirikan oleh pertumbuhan, melainkan menyusut, bahkan tergerus, yang gagal bertumbuh karena buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Yang menjadi lelah di dalam melakukan perbuatan baik, bagi yang mengira ada waktu pensiun secara rohani, bertentangan dengan pikiran dari Rasul Paulus. Kita percaya bahwa manusia batinnya dapat diperbaharui setiap hari. Kita percaya bahwa kita harus terus maju. Kita menjadi seperti matahari yang bersinar lebih terang daripada mereka, seperti meteor berapi-api yang berkedip-kedip sesaat dan kemudian menjadi redup. Apakah metafora terang progresif menggambarkan kehidupan kita di dalam Kristus Yesus? Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kehidupan Kristen dan jalan orang benar harus serupa dengan terang progresif dan tidak ada peredupan. Bagaimana kita bisa memastikan keinginan seperti itu menjadi contoh dalam perjalanan hidup kita dengan Kristus? Yang ketiga, meningkatkan kehidupan progresif bersama Kristus. Yesus adalah terang kita. Yesus adalah terang dunia. Karena itu kita harus ingat bahwa jalan kita akan menjadi terang bukan karena pancaran dari dalam diri kita, tetapi seturut dengan kita semakin dekat dengan mata air pancaran surgawi. Semakin dekat kita kepadanya, semakin kita akan bersinar, semakin kita akan bercahaya. Kita hanyalah figur-figur reflektif. Kita sama seperti bulan yang memantulkan cahaya dari matahari, dan Kristus adalah matahari kita. Kita mendekati terang melalui perenungan Alkitab kita setiap hari, karena dengan cara itulah Kristus mengungkapkan dirinya kepada kita. Kata-katanya, yakni firman-Nya, dan kata-kata para rasulnya, 40 penulis kitab suci ataupun Alkitab yang terinspirasi menerangi jalan kita sebagai orang benar. Melalui praktek doa yang tekun, karena dengan cara itulah kita mendekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Doa menghantar kita ke ruang tahta Tuhan. Apakah setiap saat kita berdoa? Saudara, mari kita ciptakan kehidupan yang disiplin di dalam doa dan baca firman. Dengan melakukan perintah Kristus yang memastikan bahwa Bapa dan Anak akan tinggal bersama dengan kita. Ingat bahwa Yesus adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, Allah yang tinggal bersama dengan kita, Allah yang dekat dengan kita. Ketaatan membawa kita ke dalam hubungan yang lebih dekat dengan Kristus. Ini adalah langkah sederhana yang membawa kita ke jalan kebenaran yang lebih terang. Kita cek diri kita, adakah kita trust and obey, kita percaya dan taat kepada firman-Nya setiap saat? Saudara, itu adalah jalan kehidupan. Kesimpulan, hanya ada dua jalan, seperti yang Yesus gambarkan dengan dua cara. Jalan yang pertama menuju kepada kebinasaan, dan jalan yang kedua atau jalan yang lainnya itu menuntun kepada kehidupan kekal. Jalan mana yang akan kita pilih? Jalan yang benar yang mengarah kepada bertambahnya terang, atau jalan orang fasik yang menuju kepada kegelapan, gelap gulita? Pilihan ada padamu. Biarkan Yesus menjadi terang kita jika kita ingin memilih jalan yang benar. Kalian sendiri dulu berada di dalam kegelapan. Sekarang kalian sudah menjadi umat Tuhan. Jadi kalian berada di dalam terang. Oleh karena itu, kalian harus hidup di dalam terang. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya perjalanan kita adalah perjalanan yang kita pilih, yakni perjalanan orang benar,
yang semakin cerah, yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Kiranya kita menjadi terang-terang dunia sama seperti Yesus adalah terang dunia. Shalom.